ya, awan. Awan. Awan ini mah. Fenomena puluhan awan hitam ini membuat heboh jagat maya setelah viral di media sosial. Puluhan awan hitam ini berjatuhan di areal pesawahan di pemukiman warga di Dusun Kondang, Desa Tanjung Rasa Kaler, Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Ukuran awan hitam tersebut bervariasi, mulai dari diameter 10 cm hingga lebih dari 1 meter. Fenomena tersebut terjadi pada hari Jumat lalu. Saat kejadian tidak ada hujan ataupun angin yang besar. Tiba-tiba turun awan hitam berbau asam tersebut. Gak tahu kenapa ada awan hitam banyak. Ada yang turun di sini, ada yang di sawah, ada yang di sawah lagi. Banyak sih, Pak. Warga menduga awan hitam tersebut merupakan busa limbah pabrik yang ada di dekat pemukiman warga. Antara di lokasi tersebut terdapat 2 pabrik besar. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Saluran limbah dari MBG Polres Grobogan, di mana yang terkesan tidak memperdulikan lingkungan. Video amatir seorang warga yang marah di Desa Keranggan Harjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas air limbah mengalir dan dibuang di tanah milik desa yang ada di belakang dapur MBG Bayangkari. Warga mempertanyakan keberadaan fasilitas instalasi pengolahan air limbah yang dikelola oleh Polres Grobogan. Jadi limbah air, limbah apa saja yang dari dapur MBG Polres Grobogan ini kok dibuang di sembarang tempat. Artinya ini di lingkungan warga. Sementara itu, pihak pengelola dapur MBG, Dwi Sutrisno, mengakui adanya keteledoran tersebut. Ia juga berjanji akan memperbaikinya agar tidak mencemari lingkungan desa. Memang kemarin ada kendala sedikit, ada kotoran sedikit lah untuk yang terbuang ke keluar. Cuman nanti kita perbaiki, kita tutup semua air atau bekas cucian itu langsung masuk ke IPAL. Warga berharap pihak pengelola segera memperbaiki sistem pembuangan limbah agar tidak mencemari lahan dan aliran sungai kecil di sekitar Dusun Sukoharjo. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Posko di Gor Desa Cibodas hingga Rabu malam masih merawat 10 pasien yang diduga keracunan menu MBG di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelumnya, posko ini sempat merawat 201 orang, sebagian besar telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Sementara itu, orang tua siswa korban dugaan keracunan MBG mempertanyakan keracunan berkali-kali terjadi di Bandung Barat. Orang tua meminta pemerintah menghentikan MBG dan mencari solusi yang lebih baik. Ya pasti trauma, pasti nggak boleh dimakan lagi lah. Nggak boleh dimakan lagi ya? Stop aja. Stop aja? Stop aja. Kenapa Bu di stop? Entah mau ganti snack, entah mau ganti snack atau ganti apa. Apalagi kalau SMK ya biaya sekolah tuh kan besar, bisa aja masukin aja dananya ke sekolah. Buat meringankan biaya-biaya di sekolah, bisa. Sementara sejumlah tenaga kesehatan masih disiagakan untuk mengantisipasi jika ada pasien yang dibawa ke posko kesehatan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuno iNews melaporkan. Gegara dibohongi terkait pembagian narkoba, seorang pria membunuh tetangganya di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara itu dalam upaya pemberantasan narkoba, sebanyak 214,84 ton narkotika atau senilai lebih dari 29 triliun rupiah dimusnahkan oleh petugas. AS 37 tahun ditangkap unit Reskrim Polsek Jatinegara usai melakukan pembunuhan terhadap tetangganya AJ 42 tahun di perumahan Polonia di daerah Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. AS ditangkap di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan saat coba kabur usai membunuh korban menggunakan sebilah pisau pada Sabtu lalu. Motifnya pelaku kesal lantaran kerap dibohongi oleh korban saat membeli narkoba jenis sabu.
Pelaku mendatangi kontrakan dan terlibat cekcok mulut dengan korban. Pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam ke arah leher hingga korban tewas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sebanyak 214,84 ton narkotika senilai lebih dari 29 triliun rupiah yang merupakan barang bukti hasil pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian bersama instansi terkait pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Kegiatan pemusnahan narkotika yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan Rabu siang ini dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan antara lain ganja, sabu, ekstasi, hingga etomidet. Pemusnahan narkotika ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15 hingga 24 tahun. Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahguna narkoba. Pemirsa, saling berebut jalan, 2 sopir adu jotos saat macet panjang akibat banjir di jalur Pantura, Demak, Jawa Tengah. Sementara itu tim SAR evakuasi lansia sakit keras dan anak-anak dari lokasi banjir di Semarang. Dua sopir terlibat adu jotos di tengah kemacetan akibat banjir di jalur Pantura Sayung, Demak, Jawa Tengah, Rabu malam. Perkelahian diduga dipicu kelelahan dan emosi akibat lamanya menunggu antrian kemacetan serta saling berebut jalan di genangan banjir. Hingga Rabu malam, kemacetan panjang masih terjadi di 2 arah akibat genangan banjir setinggi 40 cm. Bahkan dari arah Surabaya, kemacetan terjadi hingga 5 km. Wawan, salah satu supir truk, mengaku telah terjebak macet berjam-jam dan mengaku mengalami kerugian akibat lama di perjalanan. 300 meter berhenti, 400 meter berhenti. Yang paling parah macetnya di mana? Sini mas, tadi di turun tol. Iya. Dengan adanya macet ini gimana mas pengeluaran? Ya, gitulah mas, lumayan lah. Keluaran banyak di jalan, habis buat makan. Meski debit air mulai menurun, jalur Pantura Demak masih belum bisa dilalui dengan lancar. Warga dan pengguna jalan berharap pemerintah segera melakukan tindakan agar banjir di jalur Pantura teratasi. Dari Demak, Jawa Tengah, Gali Saputra, A-News melaporkan. Seorang lansia yang sedang sakit dievakuasi tim SAR di lokasi banjir di perumahan Gria Dempel Baru Mukhtarjo, Kidul, Semarang, Jawa Tengah. Tim SAR yang dibantu Babinsa dan Babim Kaptipnas harus berekstra hati-hati dengan menerobos ketinggian banjir di dalam rumah. Selanjutnya tim SAR mengangkut anak-anak yang juga terisolir banjir di rumahnya. Mereka kemudian dibawa ke lokasi yang lebih aman, sementara lansia yang sakit dievakuasi ke rumah sakit. Memang pada saat itu memang karena sudah ketinggian sudah sangat tinggi untuk rumah-rumah yang memang posisinya memang sangat rendah, sehingga mereka untuk bisa beraktivitas sudah tidak bisa, sehingga kita harus mengeluarkan mereka dari genangan air yang merendam. Kawasan Tlogosari menjadi salah satu titik paling parah terdampak di Kecamatan Pedurungan, Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, A-News melaporkan.